Selamat datang kembali di Cinema Movie. Pada episode sebelumnya kita diperlihatkan bagaimana Tommy, yang bertransformasi dari Green Rangers menjadi White Rangers, serta bagaimana ia menjadi seorang pemimpin bagi para Rangers. Dan pada episode kali ini, kita akan diperlihatkan debut pemain baru yang akan menggantikan Jason, Zack, dan Trini, sebagai Power Rangers merah, hitam, dan kuning. Mereka merupakan anggota Rangers baru yang diperankan oleh Steve Cardenas sebagai Rocky DeSantos, Karen Ashley sebagai Aisha Campbell, dan Johnny Young Boss sebagai Adam Park. Tanpa banyak basa-basi dan inilah di Angel Grove Young Center. Kimberly dan Billy mendiskusikan konferensi perdamaian yang akan datang dan mereka pun bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada Power Rangers jika salah satu dari mereka terpilih sebagai perwakilan konferensi perdamaian. Tommy pun datang dan memberitahu Kimberly bahwa Jason, Zack, dan Trini akan segera datang. Di sisi lain Lord Zed menyaksikan Tommy, Kimberly dan Billy yang sedang melaksanakan kegiatan Halloween. Ia memberitahu Goldar, Squid, dan Babo bahwa dia akan mengadakan pesta sendiri dengan Rangers putih sebagai tamu kehormatan. Sementara itu dua komedian kita Bulk dan Skull juga tiba di Young Center, dengan mengubahkan kostum ala prajurit. Bulk tanpa sengaja memakan sesuatu yang membuat mulutnya pedas hingga inilah yang terjadi. Bulk, I wouldn't do that. Those are... Lord Zed memerintahkan sekelompok Z-Patis untuk menyamar menjadi anak-anak dengan menggunakan kostum Power Rangers, dan memancing Tommy. Sementara itu Bulk dan Skull berencana untuk mencari tahu kekuatan Power Rangers mini, yang menurut mereka adalah Power Rangers asli yang menyusut. Mereka membuka topeng salah satu anak yang memakai kostum Rangers merah, akan tetapi anak itu menyemprot mereka. Pada saat Tommy mengantar anak-anak yang memakai kostum Power Rangers, secara tiba-tiba Goldar muncul, dan para mini Rangers pun berubah menjadi Z-Pati. Setelah pertarungan singkat, Goldar membawa Tommy ke Dark Dimension, di mana dia disegel oleh Ki Monster. Tommy mencoba untuk berubah namun ia diserang oleh Doomstone, Pumpkin Rapper dan Robogoat yang mengambil morpher miliknya. Billy dan Kimberly menanyakan pada Ernie mengenai keberadaan Jason, Zack, dan Trini. Ernie pun memberitahu bahwa mereka menjaga sekelompok anak sekolah dasar. Kimberly pun menanyakan tentang keberadaan Tommy, akan tetapi Ernie tidak mengetahui tentang keberadaan Tommy. Kimberly dan Billy pun bergegas menuju Command Center dan bertanya pada Zordon. Zordon pun memberitahu mereka mengenai keberadaan Tommy, yang tertangkap oleh Goldar, dan ditahan di Dark Dimension. Kimberly dan Billy segera berubah dan menyelamatkan Tommy, namun sangat disayangkan mereka kalah jumlah, namun beruntung Jason, Zack, dan Trini tiba tepat waktu. Lord Zed yang geram melemparkan Grow Bomb pada monsternya yang mengharuskan para Ranger memanggil Thunder Megazord dan White Tiger Zord. Are you ready, pal? White Ranger, I'm ready. White Ranger Tiger. This is totally one of my favorite songs. We'd like to remind all of you not to miss the finals of the... Di Taman Angel Group, Tommy, Jason, Zack, Billy, Kimberly, dan Trini tengah mendengarkan sebuah lagu. Melihat acara semifinal pertarungan ninja, Tommy ini mengikuti kompetisi tersebut. Melihat peluang dari ketiga petarung yang kuat, Lord Zed berencana merekrut ketiga petarung itu guna mengalahkan Power Ranger. Kembali ke Taman Angel Group, seorang anak balita tanpa sengaja mendorong keretanya hingga tanpa sengaja menabrak sepeda motor milik salah satu petarung ninja. Sang ayah pun mendapat intimidasi dari mereka dan tanpa sengaja mendorong kereta bayinya hingga membuat semua orang panik. Para Rangers yang mendengar teriakan sang ayah sontak bergerak guna menyelamatkan sang bayi, diikuti oleh 3 orang pemain sepatu roda termasuk 2 komedian kita Bulk dan Skull. Beruntung Kimberly dan salah seorang pemain sepatu roda berhasil menyelamatkan anak itu. Oh, those are some pretty awesome moves, guys. Para Rangers pun berkenalan dengan ketiga pemain sepatu roda itu. Mereka adalah Rocky, Aisha, dan Adam. Di sisi lain Lord Zed sepakat untuk merekrut ketiga petarung ninja yang akan menjadi pengikutnya. Ia memerintahkan Goldar membawa mereka ke goa setelah pertarungan. Kembali ke Angel Group Juice Gym and Bar, kita diperlihatkan pertarungan antara ninja yang mana penantang ninja hitam yang tak terkalahkan merupakan pasukan ninja berseragam putih yang berasal dari SMA Stone Canyon. Singkat cerita, pertarungan dimenangkan oleh ninja putih yang berasal dari SMA Stone Canyon, dan saat membuka penutup wajah Kimberly dan kawan-kawan amat terkejut karena mereka adalah Rocky, Aisha, dan Adam.
Lord Zed mengirim Goldar dan Zed Pati untuk menyerang para Ranger. Melihat kesempatan, Goldar dengan cepat membawa Rocky, Aisyah, Adam, dan tanpa sengaja Mr. Anderson pun terbawa ke dimensi Lord Zed. Para Ranger pun segera berteleportasi ke Command Center. Zordon memberitahu para Ranger, Lord Zed akan merekrut para juara ninja untuk menjadi anak buahnya. Beralih ke dimensi Lord Zed, Goldar memberitahu mereka bahwa Lord Zed telah memilih mereka untuk dijadikan anak buahnya. Namun Adam menjawab bahwa ia tidak akan menggunakan kekuatannya untuk kejahatan. Goldar pun seketika menghilang yang membuat mereka terkejut. The coast is clear. Not yet. Aisha. Wait them to join us. Time is a luxury we don't. Aisyah terus berusaha melepaskan diri dari ikatan yang mengikatnya. Di sisi lain, Lord Zed menciptakan monster yang bernama Terror Blossom dari bunga-bunga yang indah. Alarm Command Center pun berbunyi, yang menunjukkan adanya bahaya di Angel Brook. Zordon memberitahu para Ranger bahwasanya Lord Zed sedang mengecoh perhatian para Ranger dari misi penyelamatan 3 ninja yang ditahan Goldar. Zordon memberi perintah kepada Kimberly, Tommy dan Billy untuk menyelamatkan teman baru mereka, sementara Jason, Zack dan Trini diperintahkan untuk menghadapi Terror Blossom. Lantas mereka pun segera berubah. Singkat cerita, Tommy, Billy dan Kimberly tiba di lokasi tempat penyekapan teman mereka. Namun secara tiba-tiba, Zordon memerintahkan mereka berteleportasi ke tempat pertempuran. Mereka pun berhasil mengalahkan monster Lord Zed, yang membuat Lord Zed geram. Ia pun melemparkan Grow Bomb pada monsternya, yang mengharuskan para Ranger memanggil Thunder Megazord dan White Tiger Sword. Mereka pun berhasil mengalahkan monster Lord Zed, namun secara tiba-tiba, sisa-sisa monster itu kembali menyatu dan berubah kembali menjadi monster raksasa. Di waktu yang sama di dimensi Lord Zed, Aisyah, Rocky dan Adam berhasil melepaskan ikatan mereka. Mereka pun melakukan perlawanan kepada Pati. Saat mereka berhasil mengalahkan Pati, Goldar pun muncul dan mengikat mereka kembali dengan kekuatan sihirnya. Ia pun menciptakan ular kayu yang akan membuat Rocky, Adam dan Aisyah berpihak kepada Lord Zed. Goldar pun meletakkan ular kayu itu di hadapan mereka. Beralih pada pertempuran Megazord, singkat cerita Thunder Megazord dan White Tiger Sword berhasil mengalahkan monster Lord Zed. Para Rangers pun kembali ke Command Center. Melihat situasi yang amat sulit, Alpha memerintahkan para Ranger bergegas dan membagi jadi 2 kelompok untuk melawan Terror Blossom dan menyelatkan Rocky, Adam dan Aisyah. Mereka pun segera berubah dan bergegas. Saat tiba di tempat Terror Blossom, Jason, Zack dan Trini terkena serangan bunga Terror Blossom yang membuat mereka menjadi beku. Sementara ular kayu ciptaan Goldar sudah berubah menjadi ular berbisa. Saat ular itu menggigit salah satu dari mereka, mereka akan tunduk kepada perintah Lord Zed. Melihat situasi yang sangat sulit, Zordon memerintahkan Tommy untuk menyelamatkan Jason, Zack dan Trini. Ia pun berhasil menteleportasi Jason, Zack dan Trini. Di sisi lain, ular ciptaan Goldar mulai mendekati Rocky, Adam dan Aisyah. It's not working. They're still frozen. Almost completed its transformation. Once the three Ular kegelapan terus mendekati Aisyah, Rocky, dan Adam. Mereka pun merasa bahwa ini adalah akhir dari mereka. Namun Tuan Anderson memberi semangat kepada mereka. Ia mengatakan bahwa mereka harus optimis, dan yakin Power Rangers akan menyelamatkan mereka. Karena Tuan Anderson pun yakin bahwa anaknya akan baik-baik saja. Beralih pada 2 komedian kita, Bulk yang sedang mengurus Jacob nampak sangat kesulitan. Skull pun datang dengan membawa banyak popok untuk mengganti popok Jacob. Bulk menyuruh Skull untuk mengganti popok Jacob. Namun Skull menyelah perkataan Bulk karena ia sudah datang dengan membawa popok. Mereka pun bertaruh dengan koin dan pada akhirnya, Bulk lah yang mendapat bagian untuk mengganti popok Jacob. Heads. Kembali ke Command Center, akhirnya Billy pun berhasil memulihkan kondisi Jason, Zack dan Trini. Mereka pun segera bergegas menuju Terror Blossom. Lord Zed melemparkan Grow Bomb yang membuat Terror Blossom menjadi raksasa, sehingga mengharuskan para Ranger memanggil Thunder Sword dan White Tiger Sword. Saat melakukan perlawanan, Thunder Megazord terkena serangan Terror Blossom yang membuat Thunder Megazord menjadi beku. Beralih pada Goa ke-8, Goldar memerintahkan Rocky, Adam dan Aisyah untuk menyerah, karena satu-satunya cara untuk keluar dari sana hanyalah dengan menjadi anak buah Lord Zed, ucap Goldar. Ular ke-8 pun semakin mendekati Rocky, Adam, dan Aisyah. Tuan Anderson pun menyuruh mereka tenang dan tidak membuat gerakan secara tiba-tiba. Saat pertempuran melawan Terror Blossom, Zordon memerintahkan Tommy, Billy, Kimberly, dan Trini untuk segera menyelamatkan Rocky, Aisyah, Adam, dan Mr. Anderson. Tommy, Billy, Kimberly, dan Trini pun akhirnya tiba di Goa Lord Zed. Mereka pun melawan para Pati yang berjaga.
mereka pun masuk ke dalam goa. Billy pun mengambil ular kegelapan, yang hampir saja menggigit Aisyah. Para Rangers pun akhirnya berhasil membebaskan Rocky, Aisyah, Adam, dan Mr. Anderson. Bersama dengan para Rangers, Rocky, Aisyah, dan Adam ikut bertempur menghadapi para Pati. Jason pun akhirnya berhasil menghancurkan Terror Blossom dengan Thunder Saber. Setelah selesai menghadapi para Pati, para Ranger pun masuk ke dalam goa untuk menyelamatkan Billy, yang tidak bisa terlepas dari cengkraman ular kegelapan. Tommy pun dengan sontak mengambil ular kegelapan dan melemparkannya. Kimberly pun menembak ular itu hingga musnah. Karena efek serangan ular kegelapan, Billy pun terpaksa membuka helm Rangernya di hadapan Rocky, Aisyah, dan Adam. Mereka pun kaget saat mengetahui Billy adalah Ranger biru, dan mereka pun dapat menebak bahwa Kimberly merupakan sosok di balik Ranger Pink, dan Tommy merupakan sosok di balik Ranger Putih. Rocky, Aisyah, dan Adam pun dibawa ke Command Center. Zordon pun menyambut mereka dengan baik. Dia pun meminta Rocky, Aisyah, dan Adam untuk menjaga rahasia Power Ranger. Karena Zordon telah memerintahkan Alpha untuk mencari latar belakang Rocky, Aisyah, dan Adam. Zordon pun mengetahui bahwa mereka merupakan warga yang teladan, dan Zordon pun meminta Rocky, Aisyah, dan Adam untuk mengucapkan sumpah bahwa mereka akan merahasiakan identitas Power Ranger. Maintain the secret of the true identity. Yeah, we're great. Thanks to the Power Rangers. I just can't believe this is really coming against something. That's a good question. Hey, do we miss? Di Young Center, Tommy dan Kimberly mendiskusikan KTT Remaja Dunia tahunan pertama, yang akan dimulai dan bertanya-tanya siapakah yang akan mewakili Angel Group pada pertemuan puncak berikutnya. Rocky, Adam, dan Aisyah bergabung dengan mereka sebelum Ernie memulai pertemuan puncak. Billy yang berperan sebagai MC memperkenalkan perwakilan dari Afrika Selatan, Tiongkok, Rusia, Israel, Australia, dan Meksiko. Ia juga memamerkan patung berkepala 4 yang dibuat oleh kelas seni Angel Group. Tamara, peserta dari Israel, berterima kasih kepada Angel Group karena telah menerima mereka di sana. Bulk dan Skull yang tidak terkesan, namun Bulk berpikir bahwa keenam perwakilan tersebut mungkin sebenarnya adalah Power Rangers. Lord Z yang memantau berbagai hal dan mendapatkan ide untuk menggunakan 6 remaja cerdas untuk membuat sekelompok Dark Rangers, namun, ia memerlukan Power Coin untuk menjalankan aksinya. Di taman, Tommy, Adam, Rocky, dan 5 peserta pertemuan sedang membandingkan gaya seni bela diri, sementara Billy dan Tamara sedang menikmati piknik di dekatnya. Kemudian, sekelompok Z-Pati muncul dan Billy memerintahkan Tamara dan delegasi yang lainnya kembali ke Young Center. Sementara Tommy, Billy, Kimberly, Rocky, Adam, dan Aisyah semuanya bertarung melawan Pati. Sementara Goldar Squad dan Babo mengepung 5 perwakilan lainnya dengan lebih banyak Pati dan menggiring mereka pergi. Bulk dan Skull masih percaya bahwa remaja tersebut mungkin adalah Power Rangers. Bulk dan Skull mengikuti mereka ke sebuah gua. Bulk mengetahui pintu belakang gua dan mengajak Skull menyelinap ke dalam untuk melihat apa yang terjadi. Goldar memenjarakan para peserta di medan kekuatan di dalam gua dan memutuskan bahwa mereka sekarang adalah anak buah Lord Z. Saat Rocky, Adam, dan Aisyah kembali ke Young Center untuk mencari mereka, Tommy, Billy, dan Kimberly mendapatkan catatan dari Goldar yang meminta Power Coin untuk ditukar dengan peserta KTT. Mereka pun segera menuju ke Command Center di mana Zordon dan Alpha mengonfirmasi bahwa para perwakilan tamu Young Center telah ditangkap dan menyelamatkan mereka harus menjadi prioritas. Tommy punya rencana tetapi ia membutuhkan ke-6 Power Coin sehingga Zordon menghubungi Jason, Zack, dan Trini. Semua Rangers berubah dan bertemu Goldar di luar gua, di mana Tommy menyerahkan sebuah kotak berisi Power Coin. Goldar mengejek mereka bahwa dia tidak punya niat untuk melepaskan sanderanya, akan tetapi Billy mengungkapkan bahwa kotak itu juga tidak berisi Power Coin yang asli. Rupanya para Rangers telah mengantisipasi tipuan Goldar. Goldar memerintahkan sekelompok Z-Pati untuk menyerang para Rangers. Para Rangers pun membebaskan duta remaja. Setelah mereka semua pergi, 2 komedian kita Bulk dan Skull jatuh ke tanah karena usaha mereka yang gagal untuk masuk ke dalam gua. Mereka menemukan kotak Power Coin palsu yang dibuang, yang ternyata adalah coklat. Meskipun Bulk pada awalnya marah, Bulk dan Skull menganggap coklat itu sebagai hadiah hiburan yang sangat bagus. Lord Z menggunakan patung berkepala 4 untuk menciptakan monster baru, Forehead. Rangers meninggalkan mereka bersama Rocky, Adam, dan Aisyah untuk menghadapi Forehead. Lord Z mengubah Forehead menjadi raksasa yang mengharuskan para Rangers memanggil Thunder Zod dan White Tiger Zoo. Namun Mega Tiger Zod dan Red Dragon Thunder Zod berhasil dikalahkan. Zordon dan Alpha mengirimkan Thor the Carrier Zod yang dapat menggunakan kekuatan perisainya untuk melindungi Zod. Thor the Carrier Zod dan semua Zods kemudian bergabung membentuk dengan Thunder Megazord dengan kekuatan Red Dragon Thunder Zod yang terbang ke udara dan mendarat di atas Forehead hingga menghancurkannya.